Hai, 1% Sobat Bertumbuh. Kali ini kita akan membahas tentang kiat menjadi pribadi yang tegas, mudah memahami orang lain, dan cakap menyelesaikan konflik, yaitu dari buku The Five Essential People Skill. The Five Essential People Skill tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat 5 keterampilan yang harus dikuasai untuk menggerakkan orang dan organisasi. Di dalam buku ini, kita akan mempelajari beberapa keterampilan yang dibutuhkan agar mereka merasa diberdayakan dan dihargai berdasarkan perilaku yang asertif sebagai intinya. Buku ini dikarang oleh Dale Carnegie Training, yang merupakan lembaga training yang berfokus memberikan kesempatan bagi orang-orang untuk mengesah kemampuan individu dan memperbaiki kinerja agar membangun hasil yang positif, stabil, dan menguntungkan. Dirintis oleh Dale Carnegie, seorang inisiator gerakan potensi manusia yang pernah menulis buku bestseller How to Win Friends and Influence People. Gagasan Dale Carnegie mengalami evolusi dan pembaruan sesuai pengalaman global bisnisnya yang terbesar sebanyak 160 waralaba di seluruh dunia. Buku ini diperuntukkan untuk para pemimpin, manajer, dan praktisi yang ingin mendalami dan meningkatkan keterampilan berperilaku asertif untuk menggerakkan orang dan organisasi. Siapa saja yang tertarik dengan pengembangan diri? Buku ini membahas tentang 5 keterampilan yang dibutuhkan untuk menggerakkan orang dan organisasi. Inti dari keterampilan seseorang dalam menggerakkan orang dan organisasi adalah kemampuannya berperilaku yang asertif. Hal yang menarik yang bisa Anda temukan dalam buku ini yaitu apa itu perilaku asertif dan bagaimana penerapannya dalam membina relasi dalam dunia bisnis. Elemen apa saja yang dibutuhkan untuk memaksimalkan rasa ingin tahu asertif? Teknik apa saja yang diperlukan untuk bertanya secara cerdas? Bagaimana cara dan teknik melakukan persuasi? Dan bagaimana cara membangun tim yang memiliki ambisi secara asertif? Perilaku asertif, strategi, dan penerapannya dalam membina relasi dalam dunia bisnis. Perilaku asertif adalah keterampilan berbicara dan bertindak agar orang lain merespon dengan positif dan penuh perhatian. Pribadi yang asertif mengetahui cara mempertanyakan, mengungkapkan ketidaksetujuan, dan mampu menolak tanpa terlihat kekanak-kanakan. Beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan dalam berbagai kondisi lingkungan sebagai pondasi untuk berlaku asertif, yaitu mempersiapkan diri melakukan refleksi diri, melaksanakan uji diri secara jujur, mengukur dunia di luar dunia Anda, dan tes jalanan. Dalam menerapkan sikap yang asertif, terdapat pondasi yang disebut dengan istilah pesan asersi 3 bagian. Inti dari pesan tersebut yaitu, rangkum fakta tentang situasi yang terjadi, tunjukkan pikiran dan perasaan Anda, lalu nyatakan keinginan dan kebutuhan Anda secara jelas serta manfaatnya bagi pihak lain. Strategi bersikap asertif dapat dilakukan dengan cara mempertanyakan beberapa hal berikut pada diri Anda. Bagaimana cara saya menyampaikan pesan secara lebih jelas? Bagaimana cara saya menyampaikan pesan secara lebih spesifik tentang apa yang harus saya katakan? Bagaimana cara saya menghindari pengalihan topik oleh lawan bicara? Selain itu, Anda bisa menggunakan strategi dengan kendalikan bahasa tubuh Anda, berbicara menggunakan kalimat efektif atau kalimat aktif dengan bersubjek orang pertama, serta mengakhiri situasi yang membuat Anda merasa kecil. Dalam menerapkan perilaku asertif,
terdapat beberapa hal yang dibutuhkan agar dapat berhubungan dengan orang lain berdasarkan elemen rasa percaya diri dan kemampuan membangun relasi antar pribadi. Beberapa hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan rasa percaya diri dan sikap yang lebih asertif adalah menguasai dan mengetahui fakta terkait situasi dan kondisi, mengantisipasi perilaku orang lain dan menyiapkan respon. Anda juga bisa menyiapkan pertanyaan secara efektif, mempertajam reaksi terhadap orang yang dominan, memiliki keyakinan bahwa kemampuan Anda sendiri akan bermanfaat jika diterapkan. Rasa ingin tahu asertif merupakan sebuah kerangka berpikir yang unik. Terdiri dari 10 elemen yang saling berkaitan erat. Dengan menerapkannya, kita dapat memaksimalkan peran rasa ingin tahu sebagai keterampilan wajib. Ke-10 elemen tersebut adalah menempatkan rasa ingin tahu asertif sebagai sebuah pengalaman emosional, memposisikan diri Anda sendiri sebagai seorang murid dan pemasok, memperhatikan secara interaktif, menerapkan sikap interaktif tanpa memiliki tujuan tertentu, membagikan kisah pribadi Anda dengan penuh gaya, menyisipkan humor, memahami pengetahuan apa yang perlu dipelajari orang lain, memperkuat rasa ingin tahu dengan dukungan kelembagaan, memohon bimbingan oleh penjabat senior, dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Sedangkan 4 elemen yang dapat memaksimalkan rasa ingin tahu asertif di dalam lingkungan perusahaan adalah melakukan kontak dengan frekuensi yang sering melalui pertemuan langsung secara berkesinambungan. Manajemen waktu, salah satu cara dengan membuat catatan waktu. Mencari bantuan dari manajemen, khususnya manajemen puncak untuk membentuk lingkungan yang prestatif dan penuh rasa ingin tahu. Menetapkan tujuan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang tepat. Dalam menetapkan tujuan, tanyakan seberapa berartinya tujuan Anda kepada tim. Lalu diakhiri tanyakan, apakah tujuan Anda hanya berdasarkan ego atau logika? Hal lainnya yang merupakan salah satu bagian dari people skill adalah mengetahui cara mengajukan pertanyaan secara cerdas dan pertanyaan yang tepat. Beberapa teknik bertanya yang paling umum adalah bertanya secara terbuka dan tertutup, bertanya ceroboh, bertanya menyelidik, bertanya menggiring, dan bertanya secara retoris. Dengan bertanya, Anda dapat belajar menjalin hubungan, mengelola orang. Seperti pertanyaan retoris yang menggiring, membantu orang untuk merenungkan atau mengikuti arah tindakan yang Anda sarankan. Menghindari salah pengertian, meredam konflik, dan mempersuasi orang. Namun, pada penerapannya, bertanya secara cerdas juga harus diimbangi dengan menyimak secara seksama. Anda harus bisa belajar untuk mendengarkan dan memahami jawaban mereka. Persuasi adalah salah satu people skill yang membuat orang lain mendukung Anda dengan cara meyakinkan melalui argumen tanpa menggunakan intimidasi atau kekuatan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersuasi, seperti mengetahui karakter audiens dengan mengetahui audiens secara cermat. Anda dapat berempati dengan mendengar, menjalin relasi, menyusun argumen kenapa hal tersebut penting bagi Anda dan juga mereka. Selain itu, Anda bisa membangun kepercayaan. Hal ini penting dan Anda bisa membangun rasa percaya dengan rasa meyakinkan bahwa tujuan Anda tulus dan baik. Kemudian, Anda juga bisa mencari kesamaan pandangan, menata informasi, menampilkan kedua sisi, memahami kepentingan pribadi audiens, dan juga menampilkan otoritas atau kepakaran. Anda juga bisa menciptakan konsensus, menawarkan hal yang baru,
dan menunjukkan sikap yang menarik, masuk akal, diplomatis, rendah hati, serta menggunakan persuasi hanya sesekali saja. Adapun teknik menjual persuasi bisa Anda lakukan dengan cara seperti mendapat perhatian pelanggan, menciptakan atau mengidentifikasikan kebutuhan, menawarkan solusi, dan menjual. Ambisi asertif merupakan people skill kelima. Berbeda dengan sikap agresif, sikap asertif tidak mengorbankan orang lain, tetapi sebuah konsep yang diarahkan ke dalam, yaitu melakukan apa yang ingin dilakukan oleh Anda, serta memperoleh hak Anda, begitupun seperti halnya terhadap orang lain. Berdasarkan hal tersebut, terdapat perbedaan antara ambisi ekstrinsik dan intrinsik. Ambisi ekstrinsik arahnya berupa imbalan eksternal yang bersifat materi atau fisik, sedangkan ambisi intrinsik imbalannya lebih bersifat emosional, bahkan spiritual. Imbalan pada ambisi intrinsik lebih berarti dibandingkan fasilitas perusahaan, kantor, dan bahkan gaji yang tinggi. Ambisi itu sendiri merupakan keinginan untuk mencapai sesuatu yang dimimpikan atau direncanakan. Dan lawan dari ambisi asertif adalah ketakutan. Ketakutan itu berupa ketakutan tersemar, yaitu ketidaksabaran. Ketakutan di bawah tekanan, dan ketakutan terhadap keterbatasan yang dimiliki. Salah satu cara memaksimalkan ambisi secara asertif adalah memimpin dengan memberikan keteladanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara datang lebih awal, mempertahankan energi Anda tetap tinggi, menyambut tim Anda dengan antusias dan humor, menyusun rencana tindakan yang jelas, menghadapi kemalasan yang mungkin muncul di tim Anda, dan mengkonfrontor atau menjelaskan bahayanya demi kepentingan organisasi dan individu yang bersangkutan, dan menghadapi kekuatan negatif yang muncul dalam tim Anda, yaitu takut pada kegagalan, serta memandang kegagalan sebagai tanda yang positif. Adapun langkah untuk menciptakan ambisi asertif dalam tim Anda, yaitu ciptakan budaya belajar. Hal itu bisa dilakukan dengan membuat program yang secara konsisten menunjukkan tren, riset, teknik, dan hal terkini dari industri. Memberi tugas anggota tim untuk berbagi sesuatu yang telah mereka pelajari. Membeli buku atau majalah lalu menaruh di perpustakaan tempat kerja, atau meninggalkannya begitu saja agar dibaca oleh mereka di kala senggang. Kedua, kirimkan anggota tim Anda ke seminar atau pelatihan langsung. Hal ini dapat meningkatkan semangat profesionalisme mereka dan kemutahiran pengetahuan mereka tentang informasi baru. Akan tetapi, Anda juga sebaiknya turut menghadiri event-event semacam agar mengetahui industri Anda luar dan dalam. Ketiga, ciptakan atmosfer di mana orang dapat menghargai dan membagi ide atau gagasan baru dari apa yang telah dipelajari. Hal itu dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan anggota tim dan menanyai apa yang telah dipelajari, serta bagaimana pendapat mereka tentang informasi tersebut terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan. Inti dari buku The 5 Essential People Skill adalah penerapan perilaku asertif yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu dalam mengembangkan hubungan maupun relasi, menumbuhkan rasa ingin tahu, mengemukakan pertanyaan secara cerdas, mempersuasi, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik. Terdapat 10 elemen untuk memaksimalkan peran rasa ingin tahu dan 4 elemen yang dapat memaksimalkan rasa ingin tahu asertif di dalam lingkup perusahaan. Lakukan teknik bertanya secara cerdas dan belajarlah untuk menyimak dan menjadi pendengar yang baik. Ketika Anda melakukan persuasi,
Gunakan teknik persuasi agar orang mau menerima argumen Anda sebagai bagian dari sistem keyakinan mereka. Komponen penting dalam membangun ambisi asertif pada tim yaitu dengan cara memberikan keteladanan.